Islam yang kurang dalam diri mereka serta akidah dan keimanan yang lemah membuat mereka melakukan hal-hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Asafa Jisi, udah sampai mana nih? Bertemu lagi dengan kami di podcast Open Your Mind. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau nyampein satu topik tentang diri kita, yaitu tentang diri para remaja. Tapi apa sih yang bakal aku bahas kali ini? Yang aku bahas kali ini adalah kenakalan para remaja. Teman-teman tahu nggak sih, banyak banget remaja yang terjerat kasus-kasus hingga dipolisikan. Salah satunya kekerasan, pelecehan seksual, bullying, hingga sampai detik remaja yang terjerat kasus pinjol. Kenapa sih hal ini tuh bisa terlakukan oleh mereka? Ya, karena ketika pemahaman Islam yang kurang dalam diri mereka serta akidah dan keimanan yang lemah membuat mereka melakukan hal-hal tersebut. Juga karena faktor lingkungan serta edukasi orang tuanya. Ketika orang tua kurang memberikan edukasi yang terbaik, edukasi pemahaman tentang Islam dan penekanan akidah serta keimanan membuat mereka melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan mereka saja. Alhasil, dampak yang mereka lakukan bukan hanya berdampak hal-hal positif saja. Hal-hal yang mereka lakukan sampai-sampai berdampak negatif dalam diri mereka ataupun orang lain. Maka seharusnya dalam diri remaja ini harus memunculkan hal-hal yang positif hingga membuat negara ini juga semakin maju. Tetapi kenyataannya dengan sikap para remaja yang memunculkan hal-hal negatif malah berdampak terpuruknya negara ini. Nah teman-teman, seharusnya remaja juga menjadi teladan bagi umat seluruh dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi teladan terbaik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, ketika Rasulullah dari beliau kecil, beliau beranjak ke remaja, beliau sudah menjadi uswatun hasanah, contoh yang terbaik, teladan yang terbaik bagi umat-umat terdahulu hingga umat-umat saat ini. Beliau dahulu sudah diberi gelar Al-Amin, Sidik, Tablik, Fatonah. Nah, gelar-gelar itu yang seharusnya ditanamkan dalam diri remaja saat ini. Namun kenyataannya banyak remaja yang justru malah menampakkan sikap-sikap negatif yang mereka punya. Bukannya sikap-sikap positif yang mereka munculkan, malah hal-hal yang negatif. Alhasil, sifat-sifat tersebut sudah bergerak dalam diri remaja. Hingga saat ini banyak sekali remaja-remaja yang berkasus hingga sampai dipolisikan. Contohnya kekerasan dalam diri remaja. Contohnya kayak misalnya ada salah satu berita seorang siswa SMP melakukan bullying terhadap temannya. Kenapa sih siswa ini padahal kan umurnya belum cukup dewasa? Dia masih dikategorikan seorang remaja, seorang yang pemahamannya baru sempurna. Tapi kenapa anak ini bisa melakukan kekerasan yang membuat temannya sendiri tewas? Nah, itu karena faktor-faktor lingkungan dan orang tua yang kurang mencontohkan yang baik, yang membuahkan hasil yang negatif juga pada dirinya, hingga sampai-sampai ada remaja yang terjerat kasus pinjol. Padahal hal-hal tersebut tuh seharusnya nggak dilakuin oleh para remaja. Tapi kenapa sih di saat ini remaja banyak yang terjerat kasus pinjol hingga akhirnya mereka dipolisikan atau hingga sampai mereka di tahap mereka bunuh diri karena banyaknya tagihan-tagihan yang terus berdatangan pada dirinya? Yaitu karena kurang edukasi orang tua, kurangnya lingkungan yang baik, dan kurangnya pemahaman serta keimanan yang kuat dalam dirinya. Sehingga hal-hal yang ia lakukan sesuai nafsunya aja. Ketika ia butuh, ia lakukan tanpa harus ia tahu bahwa ini akan berdampak negatif pada dirinya dan akan
berdampak negatif juga pada dirinya di dunia maupun di akhirat. Contohnya kayak kasus pinjol ini. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ketika kita melakukan hutang piutang, hendaklah melakukan hutang piutang tersebut dengan hal-hal yang Allah dan Rasulullah telah contohkan, yang telah Allah dan Rasulullah berikan, yang telah diatur sedemikian rupa hukumnya. Tetapi dengan pinjol ini banyak remaja yang lalai, remaja yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Ketika ia butuh uang, ia pinjam. Ia nggak tahu dampak yang akan ia rasakan ini apa. Hingga akhirnya ketika pinjol itu sudah bererat dalam dirinya, ia terus melakukan itu, tagihan pun terus berdatangan, sampai akhirnya ia putus asa, ia melakukan hal bunuh diri itu. Padahal seharusnya kita sebagai remaja milenial, remaja yang lebih maju teknologinya, masanya, seharusnya kita lebih menjadi remaja yang visioner, remaja yang dapat menjadi teladan bagi seluruh umat, menjadi uswatun hasanah, sebagaimana Rasulullah yang Rasulullah telah sampaikan, yang telah Rasulullah contohkan untuk seluruh umat. Oleh karena itu, untuk teman-teman semua yang ada di rumah, jangan sampai nih pemahaman yang kita punya, jangan sampai adalah pemahaman yang salah. Tapi jadikanlah pemahaman kita ini pemahaman yang terbaik, pemahaman yang sesuai yang Allah dan Rasulullah perbolehkan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang berdampak negatif di dunia maupun di akhirat kita. Contohnya yaitu pinjol itu, udahlah dia rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Karena ketika dia melakukan pinjol itu udah melanggar hukum Allah nggak? Karena pinjol ini merupakan salah satu riba, maka dia telah melanggar hukum Allah. Lalu apa sih dampak di akhirat ya buat dia? Ketika di dunia aja dia udah sengsara, habis minjem uang bukannya bahagia, dia malah tekanan batin, dia malah depresi karena dikejar-kejar suruh bayar tagihan yang terus membengkak, yang terus nominalnya itu semakin besar. Lalu saat di akhirat dia juga dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena hal-hal yang dia buat itu, karena dia pinjol, karena dia bunuh diri, itu kan udah terhitung dosa. Dan orang yang berdosa itu ketika dia nggak bertaubat kepada Allah, ya tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Jadi teman-teman semua, jangan sampai kita menjadi remaja-remaja yang hanya membawa dampak negatif bagi lingkungan. Tetapi kita harus menjadi remaja yang visioner, yang membawa nilai-nilai dan dampak-dampak positif kepada lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita yang diwarnai oleh dunia, tetapi kitalah sebagai remaja yang visioner yang mewarnai dunia dengan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasa nggak sih belakangan ini kok banyak aksi kriminal yang pelakunya justru remaja, Mbak? Iya, berasa sih ngeliat dari berita di TV. Banyak sih, banyak. Tahu dari sosmed, tahu dari Twitter, tahu dari mana-mana sih. Dari saya ya, itu ada juga pembacokan juga antar pelajar juga. Mengkhawatirkan nggak sih, Mas? Iya, memang sangat memprihatinkan sekali ya. Yang tawuran-tawuran nggak jelas gitu. Karena kan mereka generasi penerus bangsa ya. Ya yang lanjutin, jadi ya sih worry. Sangat-sangat mengkhawatirkan, Pak. Di masa depannya dia akan melakukan yang lebih buruk lagi. Menurut Mbak, kenapa sih Mbak kok mereka nih berani ya melakukan tindakan kriminal? Kalau menurut saya mungkin dari Karena kurangnya edukasi dan juga perhatian atau kurang percaya diri juga kayaknya kali ya. Mungkin banyak pengaruh buruk dari lingkungan kali, Pak. Apa ya, pergaulannya mereka kali ya? ikuti contoh-contoh yang ada di sosial media gitu. Solusinya apa nih Mbak supaya remaja-remaja ini ke depannya nih tidak lagi terjerumus dalam tindakan kriminal? Melakukan tindakan positif kali ya. Sebenarnya lebih ke peran orang tua sih. Kalau Pada kita harus melakukan pendekatan seperti sekolahnya sih harus lebih tegas lagi terhadap murid-muridnya. Ekskul lebih. pendidikan moral di sekolahnya kayak pendekatan orang tua. pada anaknya juga. Sehingga mereka lupa untuk melakukan hal-hal negatif gitu.